Coachnya dulu, saya yang coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dwi. Sore Bu, Bagaimana Pak kabarnya hari ini? alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak dengan ya. capek. Iya, Iya. Di rumahnya ini sedang hujan apa tidak Pak? ini mendung, Mendung cerah Pak Bu. ya. Mendung ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah. Pada sore hari ini ya Pak ya, kita akan berbincang-bincang, saling sharing. Nanti tidak lama kok Pak, hanya 15 menit saja. Nanti kita bersama-sama saling berbagi pengalaman Pak Dwi ya. Siap Bu. Oke. Kira-kira ini Pak Dwi ada yang mau diutarakan ini itu dari ekspresinya, ada unek-unek yang mau disampaikan pada sore hari ini. Iya, Iya, iya Bu, ada jalan-jalan. iya Pak. Dipersilakan Iya, Pak saya Dwi. butuh butuh untuk menyampaikan unek-unek ini. Ya, eh, kemarin itu saya ada kejadian salah seorang teman guru yang miskomunikasi dengan saya, yang menyebabkan sepertinya dia agak tersinggung beritanya. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi itu teman rekan sekolah di sekolah yang sama atau pripun Pak? Bagaimana? Eh, itu teman guru di sekolah saya. Jadi ada teman yang salah paham terkait dalam salah satu pekerjaan di sekolah. Oh, jadi teman Pak Dwi di sekolah nggih Pak nggih. Ya, Kalau boleh tahu rekan Pak Dwi itu eh, beliau di situ seperti apa? Maksudnya itu kenapa bisa sampai terjadi miskomunikasi antara Pak Dwi dengan rekan kerja Pak Dwi itu tadi? ya. Ceritanya gini, awal mulanya itu eh, ada kegiatan seperti tabungan rekreasi. Iya. Saya ini namanya Pak Alek. Nah, Pak Alek ini di sekolah mendapat tugas tambahan sebagai pemegang keuangan rekreasi. Nah, kebetulan saya sedang kelas 6. Kemudian saya berinisiatif untuk membuat kartu tabungan rekreasi. Kemudian saya cetak, pikiran saya tidak hanya di kelas saya yang saya cetakkan kartu tabungan tersebut, tapi saya cetak juga untuk kelas yang lain. Kemudian saya umumkan di sebuah grup itu, saya sampaikan jika ada Bapak Ibu guru yang membutuhkan, ini sudah saya cetakkan, sudah diambil meja saya. Nah, tiba-tiba respon dari publik itu, saya di WA pribadi, beliaunya tersinggung. Saya dikatakan, Anda ini tidak punya etika. Nah, kebetulan kemudian saya tanyakan, Pak Alek, ini saya tidak punya etika, ini seperti apa? Kemudian beliaunya menyampaikan, ya Anda ini kok langsung membuat, tidak ada pemberitahuan ke saya kan yang mungkin keuangan tabungan rekreasi, kok tidak ada koordinasi, tiba-tiba membuat. Saya jelaskan,
Pikir saya itu, saya sekalian membuat Pak, buat saya, kemudian kelas lain sekalian saya chat. Ternyata beliaunya marah. Jadi seperti itu ya Pak Dwi. Kemudian untuk Pak Dwi biasanya bisa berkomunikasi dengan temannya Pak Dwi lagi itu yang Pak Dwi lakukan apa saja Pak kira-kira Pak? Ya, ya. Kemudian itu kan saya berlanjut WA, saya Ya. telepon, saya jelaskan, Pak Alex, tidak ada maksud negatif apa-apa terhadap jenengan. Saya hanya berinisiatif, mana yang lebih dulu punya waktu luang mengerjakan pekerjaan tersebut. Ternyata dia masih menyampaikan, Pak Dwi, ini tuh Anda punya etika ini, ada petugasnya, kok malah dibuat sendiri kan, gitu. Saya jelaskan lagi, saya sampaikan minta maaf, Pak, maaf, bukan maksud apa-apa. Intinya tidak ada tendensi apa-apa, ini murni membantu terkait kegiatan buku tabungan rekreasi tersebut. Setelah saya minta maaf, ya beliaunya mengiyakan tapi sedikit besar. Lain kali jangan seperti itu, harus punya etika gitu. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Kemudian Pak Dwi ketika berkomunikasi dengan teman tersebut dengan Pak Alek ya Pak ya namanya ya. Menurut Pak Dwi itu rekan yang baik atau rekan yang sejalan itu yang seperti apa Pak menurut jenengan itu supaya tidak miskomunikasi? Kalau menurut saya, rekan sejawat yang dalam tim pekerjaan ya, mana yang punya waktu atau kesempatan, begitu ada teman yang sudah mengerjakan, harusnya ya alhamdulillah malah senang dibantu kan. Iya. Iya Pak, saya setuju dengan Pak Dwi itu betul sekali Pak. Seharusnya dengan rekan kerja itu memang seperti yang sudah dilaksanakan Pak Dwi ya. Jadi mana yang bisa, mana yang waktunya pas luang itu saling mengisi ya kan betul Pak Dwi seperti itu ya Pak ya. Ya, depan saya seperti itu, Bu. Iya. Jadi Pak Dwi itu mempunyai tujuan supaya pekerjaannya itu sama-sama selesainya, sama-sama bisa tercover semuanya gitu Pak ya. Betul. Iya. Dan murni itu saya membantu, bukan ada niat merebut pekerjaan. Pekerjaan kok merebut untuk apa? Iya, betul sekali Pak Dwi. Iya, saya setuju dengan jenengan memang eh, pasti jenengan merasakan hal yang sangat luar biasa Pak ya di hatinya. Saya pengen membantu, tapi saya malah seperti ini tanggapannya begitu Pak Dwi ya. Betul. Iya. Kemudian setelah Pak Dwi merasakan seperti itu, kira-kira pas ketemu lagi dengan rekan tersebut, apakah canggung atau bagi Pak Dwi ya biasa saja lah karena memang berteman mas seperti itu. Bagaimana Pak Dwi jenengan? Ya, yang namanya selepas konflik ya, sehari gak agak menghindar seperti itu. Iya. Kemudian karena sudah saling memaafkan, di hari kedua, hari ketiganya itu sudah kembali berkomunikasi seperti biasa. Mungkin karena sesama laki-laki Ya, Pak ya. Jadi lebih iya, legowo Pak ya. Jadi sesama laki-laki jadi tahu maksudnya menempatkan diri, memposisikan diri. Beda lagi mungkin ceritanya kalau sama perempuan itu bisa bisa saja nanti sampai berpanjang waktunya Pak ya. Kemudian yang dilakukan Pak Dwi itu setelah adanya miskomunikasi, kemudian ketika bertemu itu jenengan merasa ada canggung walaupun 1 hari atau 2 hari tersebut, kemudian Pak Dwi ingin melakukan apa
supaya kembali baik, supaya rekan Anda dengan Anda itu nyaman kembali. Kira-kira diceritakan Pak, jenengan apa yang dilakukan? Eh, Kemarin saya sempat apa rencana saya nanti itu ada teman satu lagi Iya. sebagai pihak ketiga untuk menjembatani bahwa dari permasalahan yang sangat terjadi saya dengan Pak Alex itu tidak ada maksud untuk merebut pekerjaan atau apa. Dan untuk mengawali sebuah percakapan itu, saya sampaikan minta maaf kepada Pak Alex dan disaksikan teman saya tadi, dan akhirnya sudah kembali cair setelah hari ketiga itu. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah sudah mulai mencair, suasana sudah menjadi baik. Kemudian jenengan ketika Pak Dwi merasakan di dalam hatinya itu yang seperti apa setelah adanya seperti mediasi atau setelah ada jenengan meminta maaf dan lain sebagainya. Apa yang Anda rasakan Pak setelah itu? Setelah adanya pertemuan, rencana kegiatan itu nanti, harapannya ya saya kembali bekerja seperti biasa, dengan perasaan bahagia, bekerja seperti biasa. Dan karena saya juga satu kelompok dengan Pak Ari, Alex maksudnya, bersepeda bersama itu di luar jam kerja. Iya Pak ya. Jadi kalau saya lihat tadi, saya dengarkan, saya mencoba mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Saya ikut merasakan Pak, bagaimana ketika kita mempunyai keinginan yang positif, membantu, memberikan eh, kemudahan kepada teman kita, tapi ternyata tanggapan teman kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak ya. Jadi dari sini jenengan bisa berlatih untuk menjadi yang legowo Pak ya, lebih bersabar. Karena memang dari saya lihat tadi Pak Dwi itu sudah melaksanakan sifat-sifat atau sikap kepemimpinan Pak. Nah, itu sudah baik Pak, legowo, ikhlas, lapang dada. Jadi saya sangat senang sekali dengan sikap Pak Dwi yang sudah dilaksanakan tadi. Sama seperti jenengan sekarang sebagai Bapak Kepala Sekolah Pak ya, tentunya wah, Kepala Sekolah muda ini luar biasa potensinya ini. Sudah CGP, masih muda, kemudian jadi Bapak Kepala Sekolah, mempunyai pengalaman yang banyak dengan menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu salah satu masalah yang bisa dikatakan real Pak ya, real pasti setiap guru itu merasakan Pak ya, adanya miskomunikasi seperti itu Pak Dwi ya. Ya Bu, Ya, saya sekarang perasaannya lebih plong. Wiplong Pak ya. Terus Enteng. ini yang jenengan lakukan apa Pak bersama temannya tadi? Kemudian rencana-rencana berikutnya itu mau entah mau mengajak rekan Anda ada kegiatan olahraga atau mau bersepeda atau apa kira-kira? Jenengan punya rencana-rencana enggak nantinya? Ya, rencana itu biasanya karena ada grup teman-teman di sekolah itu, di Jumat siang itu ada kegiatan bersepeda bersama. Wah, Ya, bagus salah itu satu Pak. tujuannya untuk saling mengakrabkan gitu. Iya Pak, saya setuju sekali itu Pak. Selain mengakrabkan juga menambah imun Mbak ya, tambah happy ya bertemu dengan teman-teman. Tentunya dapat menambah kembali keakraban Pak Dwi bersama Pak Alex tersebut Pak ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang ini yang dirasakan sama Pak Dwi sudah mulai nyaman, tenang, enak gitu Pak ya. Setelah semuanya yang Iya, dilaluinya jenengan. dengan ketemu jenengan ini sudah saya sampaikan untuk saya permasalahan yang mungkin tadinya menjadi beban di pikiran dan hati, sekarang sudah terbuka lah. Iya.
Iya Pak, jenengan sudah luar biasa, bagus sekali Pak ya. Jadi pada dasarnya memang ketika kita berteman Pak ya, dimanapun itu berada Pak. Jadi kita memang harus menyadari bahwa setiap orang itu memang pasti mempunyai sikap dan sifat yang berbeda sesuai dengan pembawaannya, dengan karakternya. Nah, saya sangat senang sekali Pak Dwi tadi sudah bisa memberikan suatu solusi yang terbaik, legowo, meminta maaf. Padahal pada dasarnya Pak Dwi itu sudah ingin sekali membantu, tapi tidak apa-apa Pak. Jenengan sudah memberikan yang luar biasa ya Pak ya untuk teman jenengan. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bu. Iya. Sekarang saya mau tanya ini Pak. Nah, kira-kira apa yang jenengan rasakan ini Pak? Saya tanyakan ya. Rasakan setelah kita berbincang, setelah kita sharing-sharing, berbagi pengalaman. Kira-kira jenengan apa yang mau disampaikan? Setelah adanya obrolan kali ini, saya menjadi terbuka pikiran saya. Nah, saya bisa merencanakan perbaikan hubungan dengan Pak Alex yang saya rencanakan nantinya supaya iklim bekerja di sekolah itu menjadi positif dan tidak ada lagi prasangka yang tidak baik dan niatnya bekerja itu saling berbagi dan kerjasama. Iya, betul sekali Pak. Dari sini saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari Pak Dwi bagaimana kita berelasi dengan orang lain, kemudian tanggung jawab kita sebagai relasi seperti apa. Ya. Sampai ini ada yang ingin Pak Dwi sampaikan lagi atau ada pertanyaan lagi? Persilakan. Alhamdulillah sudah ketemu Bu, tadi sudah memberikan solusi pemecahannya. Oke, alhamdulillah Pak ya, Terima kasih, saya Bu. ikut senang Pak ya, saya ikut senang sekali. Saya bisa mendengarkan istilahnya unek-unek jenengan. Tadi itu jenengan sepertinya ada yang mau disampaikan, ada apa ini Pak Dwi? Kemudian saya menanyakan kepada jenengan supaya marilah kita berbagi, mari kita sharing dari jenengan bisa plong hatinya. Kemudian untuk saya sendiri banyak pengalaman yang saya temui dari panjenengan. Mungkin nanti saya ketika nanti suatu hari nanti saya bertemu dengan rekan yang hampir seperti itu, maka saya harus mempunyai sikap dan sifat yang seperti panjenengan Pak, legowo, bijaksana dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab. Saya senang sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktunya pada sore hari ini. Luar biasa Pak, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari panjenengan. Semoga ini menjadikan saya dan panjenengan menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang luar biasa lagi selanjutnya. Kalau memang tidak ada yang disampaikan lagi, maka akan saya akhiri Pak ya. Sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Jangan kapok lagi ya Pak ya bertemu dengan saya. Kita nanti sharing-sharing lagi. Bu, terima kasih. Kita nanti bercengkrama lagi tentang apa saja Pak, apa saja entah dengan jenengan sehari-hari atau di sekolah atau apapun. Baik. Terima kasih Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ya. Assalamualaikum Bu Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak. Fani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dwi, sehat. Tapi ini baru lelah Pak badannya. Lelah ya. Iya. Artinya kok ada awan mendung di atas kepala ya? Iya Pak, ini saya itu baru hatinya itu baru bergelayut gitu loh Pak, baru bergelayut. Sama seperti cuaca hari ini Pak. Iya. Nama lalu tetap asal wajah ceria ya. Iya Pak ini. Bu Fani, Iya Pak, bagaimana Pak Dwi? ini kan Anda ketemu sama ini. Kira-kira ada hal apa yang menjadi kemelut di hati Ibu? Nah, ada mau yang disampaikan?
Iya, terima kasih Pak Dwi. Iya Pak, ini loh Pak, saya itu punya murid Pak. Punya murid, Iya. namanya itu Latif Pak. Jadi saya itu sudah menggunakan berbagai cara. Sudah membujuknya, sudah mengajaknya belajar di kelas, tapi dia itu masih sulit, Pak. Kalau untuk menulis, pelajaran itu sulit sekali. Tidak hanya pelajaran saya, Pak Dwi. Pelajaran guru-guru yang lain juga Itu ya. seperti itu. Iya. Menulis tidak mau. Terus Bu Fani, Nggih, ini iya. nanti kan obrolan kita terbatas waktu ya, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Harapan dari obrolan ini apa Bu, dari Ibu sendiri? Harapan saya itu saya berharap dengan sharing-sharing saya sore ini dengan panjenengan saya menjadi ada solusi Pak, ada solusi bagaimana menangani murid saya Pak yang namanya Latif ini tadi dalam segi pelajaran di kelas Pak. Jadi seperti itu Pak. Oke. Dengan Bu Fani menyampaikan menemukan atau menjumpai murid yang kesulitan belajar tadi ya. Iya Pak, betul. Coba, coba Bu Fani silakan bagaimana itu ceritanya. Jadi begini Pak Dwi ya. Jadi murid saya Latif itu dari kelas 1 sampai kelas 2 ini setiap ada pelajaran itu tidak mau menulis. Tidak mau menulis, sukanya itu tanya jawab, Pak. Jadi secara lisan saja. Menulis apapun tidak mau. Pelajaran saya, pelajaran agama, bahasa Inggris, apapun itu tidak mau. Saya sampai bingung. Saya kemarin juga seperti ini. Ayo nang sini, duduk di samping bu guru, kita menulis bersama, kamu yang belum paham yang mana. Mau Pak menulis, tapi hanya satu soal saja dari 5 soal yang saya tuliskan Pak. Ya seperti itu. Nah, menurut Pak Dwi, saya harus bagaimana Pak ya? Si murid yang namanya Latif tadi, ketika Ibu melakukan pembelajaran, itu banyak gerak atau seperti apa? Apakah bisa tenang atau usil ke temannya? Iya, pada dasarnya itu anaknya tidak terlalu usil Pak, tapi dia malah seperti bu guru, seperti saya, muter di teman-teman yang lain dilihat, waktu pada nulis dilihat, kamu sampai nomor berapa, dilihat, terus dilihat semua satu-satu tuh dilihat Pak, muter. Kemudian saya amati, ini anak kok muter terus, kalau lihat temannya, tapi kok sukanya tanya jawab, jadi seperti itu Pak. Tapi kalau membaca suka sekali Pak, membaca tuh suka sekali anaknya itu. Iya. Murid ini tidak bisa diam ya. Enggak, tidak bisa diam Pak, tidak bisa diam. Tapi Terus ketika iya. seperti itu di kelas, jenengan melakukan apa Bu? Jadi begini Pak, kemudian suatu hari ini kan ada kemarin ya Pak ya, ada lomba Popda Pak. Popda itu tentang olahraga. Nah, si Latif ini menemani kakaknya untuk latihan panjat tebing Pak, persiapan lomba. Nah, kemudian dia itu penasaran, kakaknya ikut latihan, dia pengen latihan juga. Ternyata pada saat latihan, si Latif ini malah lebih cepat belajarnya Pak. Baru dilatih satu kali, langsung dia itu cepet gitu tuh Pak, naik panjat tebing itu, malah mengalahkan kakaknya. Jadi saya juga heran loh, ternyata dia kelebihannya di situ. Jadi terus kemarin diikutkan lomba panjat tebing Pak dengan sesuai usianya karena memang dia itu peserta termuda Pak ya pada usianya, kebanyakan itu kelas 4, 5, 6, dia kelas 2 loh Pak, bayangkan 8 tahun itu anaknya cepat sekali panjat tebing itu, saya membayangkan. Kemudian alhamdulillah Menurut Pak. menurut Bu Fani, Iya. murid ini ternyata punya kelebihan lain ya. Iya Pak, saya baru tahu itu kemarin waktu lomba itu Pak.
alhamdulillah tuh juara 2 Pak di kabupaten itu. Luar biasa kan Pak, saya Artinya kaget pasti Pak. senang itu gurunya. Iya, betul sekali Pak. Jadi saya kaget, saya kagum, kaget dan seneng. Senengnya apa? Setelah dia juara Pak, belajarnya tuh jadi semangat Pak Dwi. Mungkin itu anaknya menjadi tambah percaya diri ya. Iya Pak Dia ya. punya prestasi Iya iya. yang patut dibanggakan dan mungkin butuh pengakuan kali ya. Nah, iya Pak, bisa jadi Pak ya. Iya. Ya, terus ketika si Latif ini kan punya prestasi, kemudian jenengan untuk mengatasi dia yang anak yang bernama Latif tadi kan masih kesulitan belajar. Langkah jenengan seperti apa Bu di kelas? Kemudian langkah saya di kelas Pak, saya menggunakan gaya belajar kinestetik Pak. Jadi setelah saya Oh belajar iya. di guru penggerak ini, saya jadi tahu Pak bahwa saya sebagai guru itu belum apa-apa Pak, masih dangkal ilmu saya. Alhamdulillah di guru penggerak ini saya tahu Pak, oh ternyata kalau anak yang seperti ini itu masuknya apa gitu saya tahu sekarang Pak. Nah ini murid saya yang Latif ini berarti masuknya kinestetik ya Pak Dwi ya. Bisa jadi itu Bu. Ya iya. Nah kemudian kemarin saya terapkan Pak di kelas Pak, sudah kemarin itu waktu pelajaran matematika Pak. Jadi matematika itu kemarin mengukur benda menggunakan meteran dan penggaris Pak. Jadi Ya. anaknya itu semangat sekali Pak. Bu, aku duluan Bu. Langsung gitu Pak, sambil bawa penggarisnya dinaikkan itu, Bu, saya mau seduluan Bu, gitu. Terus dia itu seperti jadi leadernya teman-temannya Pak. Terus seperti Oh iya. memberitahu teman-temannya, gini loh caranya, ngukurnya gini, gitu. Dia benar-benar seperti eh, anak yang wah luar biasa Pak, saya itu sampai kagum Pak anaknya itu bawa meteran tuh seperti langsung mengukur papan tulis berapa meter, terus dijadikan sentimeter, kemudian penggaris menggunakan penggaris botolnya diukur berapa senti gitu ya, seperti itu Pak. Mah dia tuh senang sekali Pak pembelajaran sekarang itu. Iya. Jadi anu nggih, setelah si Latif ini punya sebuah prestasi dan ada hal yang Latif banggakan, kemudian dari jenengan juga sudah memberi pengakuan, jenengan bangga terhadap anak ini, uh, si Latif menjadi anak yang sebenarnya menjadi riang, menjadi mudah ya. Iya Pak, betul. Selanjutnya kira-kira ini Latif ini kan punya potensi minat yang lain selain di akademik ya, dan punya kelemahan di namanya cara belajarnya ya. Untuk ke depan rencana Ibu akan menjadikan formulasi untuk Latif ini seperti apa? Pertama memang saya harus sering-sering mengupdate diri Pak ya, membuat suatu inovasi dalam setiap pembelajaran Pak ya. Jadi kalau saya sekarang itu tiap materi saya menyiapkan Pak. Ini supaya mengcover murid saya yang mempunyai gaya belajar yang seperti Latif tadi Pak. Nah jadi ada yang menulis, ya dia praktek, jadi seimbang Pak, seperti itu. Seperti bahasa Indonesia kemarin membuat puisi, nah praktek dia mau maju Pak, membuat puisi, maju membaca. Jadi saya selalu membuat inovasi sekarang Pak pembelajaran saya. Dengan adanya itu tadi loh Bu, Nggih. uh, potensi anak ini ternyata luar biasa ya, Iya Pak dan ternyata. menjadi kebutuhan juga sebagai guru kelasnya, supaya anak ini tidak lagi mengalami kesulitan belajar tadi. Rencana ke depan jenengan seperti apa? Rencana ke depan nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak di sekolah, karena memang Ya. untuk pembelajaran kan tidak hanya saya saja. Saya sebagai wali kelas tentunya sangat mendukung eh, kelebihan murid saya tadi supaya dapat ter
organisir, dapat dia disalurkan dengan baik. Seperti contohnya pelajaran PAI, saya beritahu bu guru PAI-nya bahwa Latif memang model anak yang belajar kinestetik, mohon untuk diberikan arahannya, kemudian guru bahasa Inggris, ya mata pelajaran yang lain lah Pak, kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga harus mengetahui itu. Jadi apapun perkembangan siswa di sekolah saya tuh saya selalu sharing kepada kepala sekolah saya Pak. Terus kemudian dengan orang tua Pak, dengan orang tuanya itu kemarin juga sempat bingung Pak, karena di rumah itu disuruh belajar duduk anteng kok nggak bisa Pak. Kemudian saya beritahu orang tuanya, Bu coba pakai kinestetik Bu, misalnya jenengan yang membacakan materinya atau soalnya, kemudian Mas Latif ini nanti biar sambil dia bermain, biar sambil dia memegang apa, nanti dia biar menjawab pertanyaan itu Bu, sambil jenengan bacakan soal-soal, buatin soal terus Bu, nanti bisa Bu, karena anaknya memang aslinya pinter Pak Latif itu, tapi memang dia gaya belajarnya unik itu Pak, seperti itu. Oh, betul sekali itu Bu apa yang Ibu sampaikan. Terus kemudian Ibu kan sudah menyampaikan dan solusi untuk anak yang bernama Latif tadi. Nah, untuk itu supaya rencana jenengan itu berhasil, nanti kira-kira siapa yang mengawal rencana baik? Tentunya yang mengawal rencana baik ini saya mulai diri saya sendiri ya Pak ya, sebagai guru kelas. Rencananya seperti itu, saya selalu mengupdate diri, saya selalu memberikan inovasi, kemudian saya menyiapkan APE, media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa saya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama yang mengajar mata pelajaran di kelas saya. Kemudian saya juga harus selalu memberikan semangat Pak dan motivasi kepada anak-anak supaya murid saya ini dia selalu bersemangat ketika belajar. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya awali selalu dengan game, saya awali dengan bernyanyi bersama, kemudian tepuk-tepuk itu Pak, yang tepuk semangat, terus tepuk satu gitu. Seperti itulah Pak, umumnya guru-guru lah seperti itu. Karena saya kan kelas 2 Pak ya. Jadi anaknya tuh disuruh anteng itu enggak bisa Pak. Supaya anteng itu saya selalu membuat trik Pak. Mutar otak ini gimana menurut saya biar anteng mencari perhatiannya. Saya selalu membawa itu Pak, box. Di box itu saya isi nanti anak-anak, ayo Bu Fani bawa apa ini gitu. Jadi anak-anak selalu apa Bu Rahasia, nah rahasia betul Pak. Jadi kadang itu ada yang seperti ini, Bu aku tuh bisa jawab terus kok Bu, aku dikasih apa ini Bu, nah kamu nanti kasih bintang, seperti itu Pak ya, yang simpel-simpel. Nggak menjadi tertantang. Iya betul sekali Pak, kelas 2 itu memang harus kreatif gurunya Pak memang. Iya. Bu Fani, ini tadi kan kita sudah ngobrol banyak karena memang kita tidak banyak. Tadi dengan sudah sampaikan permasalahan yang terjadi, kemudian cerita banyak hal tentang murid jenengan ternyata punya potensi di luar akademik, juara pacar tebing, sehingga menambah kepercayaan diri sendiri tadi, sampai berdampak belajarnya meningkat, dapat teridentifikasi, hingga memotivasi siswa untuk mudah menerima pelajaran. Nah, selanjutnya kita kan sudah ngobrol banyak. Apa yang Anda rasakan dengan adanya itu? Jujur Pak ya, sebelum saya sharing ke jenengan, itu seperti itu ada yang mengganjal gitu loh Pak di hati saya. Saya tuh bingung, saya mau sharing kemana. Kemudian ke teman juga, teman saya juga ada permasalahan juga di kelasnya, misalnya dengan muridnya. Jadi saya tidak mau membebani teman saya. Nah, kebetulan dengan sore hari ini, jadi saya ingin menceritakan semuanya. Alhamdulillah
sekarang saya sudah mendapatkan solusinya Pak, saya lebih senang, lebih plong di hati saya Pak. Jadi besok saya lebih semangat lagi dalam belajar Pak ya. Dalam murid saya itu Alhamdulillah. mengajarnya juga harus lebih semangat lagi supaya murid saya juga senang belajarnya di kelas Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa sore Ya, ini. sama-sama. Bu Fani sangat luar biasa, kreatif sekali. Nah, harapannya nanti dengan bisa berbagi dengan teman guru lainnya, ya. Nggih, siap Pak. Monggo kalau Bu Fani mau melanjutkan ke aktivitas lainnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sudah Pak Dwi ini ya. Oke. Saya rekam tadi, ya. Nggih.